tidur, jadi cuma bertiga. Kita mau jajan-jajan dulu guys buat nanti. Oke, bye. Halo guys, kita sudah melaksanakan sholat subuh nih, dan sekarang kita mau makan. Setelah makan, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Masjid Al-Qudus untuk ziarah. Halo Rek, piye kabare? Aku Ujang, kancamu sing bakal nemenin perjalanan iki. Wah, saiki kita lagi OTW menuju Menara Kudus. Kira-kira bakal kayak apa ya? Yuk melu aku. Sekarang kita sudah ada di Masjid Al-Qudus, Dan sekarang kita mau ziarah ke makam Sunan Kudus. Wah, akhirnya sampai juga di Masjid Menara Kudus. Adem tenang suasananya, Rek. Anginnya sepoi-sepoi, bikin hati jadi tenang. Coba deh lihat menaranya. Unik banget ya. Sekilas kok mirip candi ya. Nah, ternyata memang Masjid Menara Kudus ini punya perbedaan budaya Islam dan Hindu. Jadi dari dulu Sunan Kudus itu berdakwah dengan cara menghargai budaya setempat. Keren gak tuh? Masjid ini juga jadi salah satu tempat bersejarah karena disinilah Sunan Kudus menyebarkan agama Islam. Banyak juga orang datang ke sini buat ziarah. Suasananya tuh beda, lebih khusyuk, lebih damai. Cocok banget buat kita yang pengen mendekatkan diri dan belajar sejarah sekaligus. Wah, pokoknya tempat ini nggak cuma indah, tapi penuh makna, Rek. Bau apa iki? Manis-manis, enak banget baunya, Rek. Perutku langsung keroncongan. Hehe. Oh, ternyata kita lagi di Museum Jenang Kudus. Tempat ini isinya tentang sejarah jenang, makanan khas Kudus yang terkenal manis dan legit itu loh. Tapi ya, Rek, jenang itu ternyata nggak cuma makanan biasa. Dari dulu, jenang sudah jadi bagian penting budaya masyarakat Kudus. Biasanya disajikan saat acara-acara tertentu, jadi punya makna kebersamaan juga. Di sini kita juga bisa lihat proses pembuatannya. Dari bahan-bahan sederhana, diolah dengan sabar sampai jadi jenang yang enak. Wah, ternyata butuh waktu yang lama juga ya bikinnya. Pantesan rasanya istimewa. Selain itu, ada juga cerita tentang perkembangan jenang dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi nggak cuma makan aja, tapi kita juga belajar sejarahnya. Pokoknya di sini bikin aku makin ngerti kalau makanan tradisional itu bukan cuma soal rasa, tapi juga punya cerita dan budaya di baliknya. Teman-teman Ujang was kerucuk-kerucuk. Waktunya makan dulu, Rek. Setelah itu kita istirahat di Bursa Hotel Yogyakarta. Tempatnya nyaman, cocok buat ngilangin capek. Jogokaryan buat sholat maghrib. Masjid ini terkenal aktif dan jadi pusat warga sekitar.
di Malioboro. Tempat ini ikonnya Jogja, cocok buat jalan-jalan santai sambil lihat-lihat. Sudah waktunya pulang dari Hotel Burza. Kira-kira kita bakal kemana lagi ya? Tetap ikut Ujang ya. Wangi bapia rek. Kita mampir ke Bapia Patok 25 dan Bapia Kukus Tugu Jogja. Oleh-oleh khas Jogja yang wajib dicoba. Masya Allah, gede banget rek. Kita sekarang ada di Candi Prambanan. Tinggi-tinggi candinya, bikin takjub. Detail ukirannya juga rapi banget. Tempat ini termasuk candi Hindu terbesar di Indonesia loh. Selain indah, candi ini juga punya cerita legenda terkenal, yaitu Roro Jonggrang. Kok suasananya beda ya rek? Jadi agak sepi dan bikin merinding dikit. Sekarang kita ada di Museum Sisa Hartaku. Tempat ini menyimpan barang-barang yang tersisa dari erupsi Gunung Merapi. Di sini kita bisa lihat langsung benda-benda yang dulu pernah dipakai sehari-hari, tapi sekarang sudah rusak karena terkena dampak erupsi. Ada perabot rumah, sepeda, bahkan barang-barang pribadi. Semuanya jadi saksi betapa dahsyatnya letusan Merapi waktu itu. Kita sekarang ada di kawasan Batu Alian, salah satu spot unik di lereng Merapi. Batu ini terbentuk akibat erupsi dan bentuknya yang mirip wajah manusia bikin banyak orang penasaran. Tempat ini juga jadi bukti nyata betapa kuatnya letusan Gunung Merapi dulu. Wah rek, pegangan sing kenceng ya. Jalannya naik turun, penuh batu sama lumpur. Deg-degan, tapi seru. Anginnya kenceng, debunya bertemangan. Tapi justru di sini sensasi petualangannya kerasa banget. Naik jeep di kawasan Merapi ini bener-bener pengalaman yang gak bakal dilupain. Wah, adem banget suasananya. Kita masuk ke desa wisata Penting Sari. Kita juga disambut hangat sama kepala desa. Ramah banget rek.